2. SWOT atau TOWS dengan pendekatan kualitatif. Analisis SWOT atau TOWS dapat digunakan secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif berarti melakukan analisis secara mendalam faktor-faktor internal dan eksternal lembaga dengan menggunakan berbagai metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam melakukan analisis SWOT atau TOWS ini adalah sebagaimana dalam metode penelitian kualitatif seperti wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Setelah melakukan analisis SWOT atau TOWS dengan bantuan matriks SWOT atau TOWS yang telah disusun, maka akan ditemukan 4 rancangan strategi. Rancangan strategi tersebut disusun, dirumuskan, dan ditetapkan sebagai pedoman dan kerangka program pengembangan lembaga pendidikan yang harus dilakukan. Strategi-strategi tersebut, strategi SO, strategi opportunity strategi, strategi WO, weakness opportunity strategi, strategi ST, strength threat strategi, strategi WT, weakness threat strategi. Strategi Strength Opportunity. Strategi SO ini menggunakan kekuatan pesantren untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar lembaga pendidikan. Ketiga strategi yang lain, WO, ST, dan WT, dilaksanakan untuk menerapkan strategi SO ini. Sehingga jika pada hasil analisis ternyata diketahui bahwa lembaga pendidikan memiliki banyak kelemahan, maka lembaga harus mengatasi kelemahan tersebut agar menjadi kuat. Strategi Weakness Opportunity. Strategi WO ini bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan lembaga pendidikan dengan memanfaatkan peluang-peluang. Strategi Strength Threat. Melalui strategi ST ini, lembaga pendidikan harus berupaya menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman yang dimiliki lembaga dengan memanfaatkan kekuatan, strength yang dimilikinya. Strategi Weakness Threat. Strategi WT ini merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan serta mengurangi ancaman yang dimiliki oleh lembaga pendidikan. 3. SWOT atau TOWS dengan pendekatan kuantitatif. Secara kuantitatif, analisis SWOT atau TOWS dapat dilakukan dengan teknik-teknik yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Analisis SWOT atau TOWS kuantitatif berarti melakukan analisis secara mendalam faktor-faktor internal dan eksternal lembaga dengan menggunakan berbagai metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam melakukan SWOT atau TOWS kuantitatif adalah data kuantitatif berupa angka-angka statistik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan analisis SWOT atau TOWS ini adalah menggunakan angket atau kuesioner. Langkah-langkah analisis. Langkah-langkah dalam melakukan analisis SWOT atau TOWS secara kuantitatif agar dapat diketahui posisi organisasi dan strategi untuk tumbuh, maka langkah-langkah yang harus dilakukan: 1. Pembobotan faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga pendidikan. 2. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. 3. Menentukan nilai rating masing-masing faktor. 4. Menghitung nilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari setiap faktor. 5. Rekapitulasi perhitungan dan selanjutnya dimasukkan dalam matriks kuadran. 6. Menilai posisi organisasi. 7. Menentukan strategi untuk tumbuh. Pembobotan faktor internal dan eksternal. Pembobotan faktor internal dan eksternal untuk setiap faktor didasarkan pada besarnya pengaruh faktor tersebut terhadap kinerja organisasi yang diukur dari kontribusi yang dihasilkan dan besarnya usaha yang dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap lembaga pendidikan. Melakukan identifikasi SWOT atau TOWS organisasi. SWOT atau TOWS pada setiap bidang yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi perlu diidentifikasi sebanyak-banyaknya sebelum dianalisis secara kuantitatif. Penyusunan skala. Hasil identifikasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman kemudian dibuat dalam bentuk butir-butir pernyataan atau pertanyaan yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat terarahkan atau angket. Semua butir angket harus dijawab oleh responden. Dalam hal ini, dibutuhkan skala pengukuran dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang dibutuhkan. Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam penelitian akan menghasilkan data kuantitatif. Berdasarkan tipenya, skala pengukuran dapat berupa skala nominal, skala ordinal, skala interval, skala rasio.
Banyak jenis skala yang dikembangkan oleh para ilmuwan sosial seperti skala jarak sosial, skala penilaian, skala membuat ranking, skala Thurston, skala Likert, skala Goodman, skala semantik diferensial, skala Steeple, skala Peirot comparison, skala rank order. Skala tersebut umumnya dikenal dengan skala sikap-sikap, sebagai contoh skala Likert. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang tentang gejala atau masalah sosial yang dialami masyarakat. Menilai posisi organisasi. Pada tabel rekapitulasi perhitungan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara umum, kekuatan dan kelemahan seimbang. 3,53 banding 2,545. Sedangkan lingkungan eksternal menunjukkan adanya peluang yang lebih besar daripada ancamannya. 3,88 banding 2,4. 1. Implementasi strategi. Rencana strategi yang disusun dengan baik tidak menjadi jaminan dapat diimplementasikan dengan baik. Banyak terjadi kegagalan organisasi disebabkan oleh lemahnya eksekusi atau implementasi beragam rencana. Akhirnya, visi, misi, tujuan, dan program organisasi yang disusun dengan susah payah dan menghabiskan banyak dana hanya menjadi hiasan dinding, arsip, dan dokumen mati saja. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan dan keberanian eksekusi atau implementasi rencana yang telah dirumuskan. Dalam pembahasan ini, implementasi strategi akan difokuskan pada konsep Quality Implementation atau QI yang dirumuskan Kevin Wu pada 2010 yang dituangkan dalam bukunya Quality Implementation, kunci meningkatkan komitmen tim, mengimplementasikan strategi, dan melipat gandakan hasil. Berbagai kerugian yang dapat timbul akibat masalah-masalah organisasi, diantaranya A. Ineffective business programs and strategies. Semua sumber daya uang, waktu, tenaga, dan lainnya yang telah dikeluarkan untuk mendukung sebuah program tidak sesuai dengan rencana. B. Excessive employee turnover. Kehilangan orang yang paling hebat dalam organisasi akan mempengaruhi yang lain untuk keluar dari organisasi tersebut. C. Excessive customer churn. Kehilangan pelanggan secara perlahan tapi pasti atau kehilangan sekaligus secara mendadak dalam waktu relatif singkat. D. Interpersonal conflict. Ketidakharmonisan hubungan antar tim dapat terjadi karena adanya persaingan untuk mendapatkan tempat dan perhatian dari atasan. E. Interdepartmental conflict. Konflik antar individu dalam suatu organisasi akan menghambat kinerja dalam merealisasikan program. F. Extend business process. Memperpanjang proses kerja. G. Management union conflict. Konflik yang bervariasi yang terjadi dalam organisasi sehingga menimbulkan kerugian karena operasional manajemen lumpuh. H. Company customer conflict. Konflik yang terjadi antara organisasi atau perusahaan dan pelanggan yang merugikan keduanya. I. Sabotage hidden agendas. Pencurian dalam bentuk uang, data, informasi, atau kesempatan dalam perusahaan akibat rendahnya komitmen dan kontribusi anggota tim. 2. Penyebab lemahnya implementasi. 1. Kepemimpinan yang buruk atau bad leader. Ciri-ciri pemimpin yang buruk antara lain tidak mempunyai integritas, tidak tersentuh, tidak menghargai anggota tim, tidak punya empati atau perasaan, gaya komunikasi yang buruk, tidak kompeten, takut tersaingi oleh anak buah. Dampak yang ditimbulkan akibat kepemimpinan yang buruk yaitu A. Pemimpin yang buruk tidak dapat membuat survive organisasi yang dikelolanya, menjerembabkannya pada masalah yang pada akhirnya mempengaruhi kelangsungan organisasi. B. Akibat ketidaksukaan tim menyebabkan tim mengatakan yang baik-baik saja meski itu tidak benar, sehingga informasi real yang seharusnya diterima tidak sampai atau asal bapak senang ABS. C. Kepemimpinan yang buruk dapat menyebabkan kerja tim menjadi frustasi dan bingung sehingga kinerja tim tidak dapat diandalkan. 2. Tujuan yang tidak jelas dan tidak menarik. Tujuan yang tidak jelas membuat seseorang berhenti berharap dan tujuan yang tidak jelas juga membuat seseorang berhenti berupaya. 3. Tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Penyebab lemahnya implementasi strategi karena anggota organisasi tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. 4. Budaya negatif yang akut dalam tim. Budaya negatif yang akut memberikan sumbangsih yang sangat besar yang dapat menurunkan komitmen dan kontribusi yang rendah. 5. Sistem kompensasi yang tidak efektif. Gaji,
Bonus dalam bentuk finansial merupakan kepuasan lahiriah, tetapi secara batiniah, seseorang berhak untuk mendapatkan pengakuan, perhatian, pengembangan diri, dan penghargaan. 3. Menciptakan budaya kualitas implementasi atau quality implementation key. Key dibaca key dalam bahasa Inggris berarti anak kunci, benda mungil yang menjadi faktor penentu untuk membuka sesuatu yang cukup atau sangat penting. Oleh karena itu, prinsip key menjadi anak kunci bagi pembuka semua pintu-pintu potensi yang dimiliki sebuah organisasi. Key menjadi sebuah kekuatan atau energi perubahan yang berasal dari dalam perusahaan guna mencapai hasil yang mungkin belum pernah dicapai. Kevin Wu, 2011, 82-86. Manfaat utama Key adalah meningkatkan komitmen dan kontribusi tim kerja, meningkatkan hasil yang signifikan disebabkan mayoritas anggota tim bersemangat.